Halo semuanya, kembali kita bertemu pada review soal SIMAK UI khususnya matematika dasar. Ini adalah video yang kedua. Ini kita lanjutkan dari video yang pertama. Sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 8. Di sini kita akan lanjutkan mulai dari yang nomor 9 sampai dengan yang nomor 15 ya. Nah, ini yang nomor 9 disebutkan A per C ditambah ya, A per B ditambah 1 sama dengan minus 1. Nah, ini langsung saja kita ambil persamaannya, berarti A per C ditambah A per B sama dengan negatif 2 gitu ya. Nah, ini kita kali silang penyebutnya ya kan. Nah, berarti ini jadi AB ditambah AC per BC ini sama dengan negatif 2, atau AB ditambah AC ini dikurang ya sama dengan negatif 2BC gitu ya. Nah, pindah ruas aja langsung, AB ditambah AC ditambah 2BC ini sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Nah, kemudian kita ambil lagi persamaan yang kedua, yang ini. Kemudian ini juga langsung kita pindahkan, B per A ditambah dengan B per C ya kan. Nah, sama dengan minus 3, kali silang lagi penyebutnya, C dikali B berarti BC ditambah A kali B, AB ini sama dengan AC dikali minus 3 AC. Nah, kemudian ini kita pindah ruas lagi, BC ditambah AB ditambah 3AC ini sama dengan 0, persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan 1 dan yang kedua kita eliminasi langsung, AB ditambah AC ditambah 2BC ini sama dengan 0. Ini juga AB saya urutkan supaya sama, ditambah 3AC gitu ya. Kemudian ditambah BC ini sama dengan 0. Ini kalau kita kurangkan ya, dikurangkan AB-nya habis ini jadinya bawah kurang atas boleh ya, jadinya 2AC, kemudian dikurang ya, bawah kurang atas tadi jadi kurang BC ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini kalau kita keluarkan C-nya, maka 2A dikurang B sama dengan 0. Nah, kemudian di situ kan C-nya nggak kita pilih 0 ya, C-nya nggak boleh karena C-nya nggak sama dengan 0 ini di sini, maka 2AB ya, 2A dikurang B maksudnya ini 2A dikurang B ini sama dengan 0, berarti B-nya adalah 2A. Nah, ini persamaan yang ketiga ya. Kita misalkan ini jadinya persamaannya yang ketiga. Nah, kemudian tadi di soal sudah ada disebutkan lagi bahwa 2A ditambah B ditambah C ini sama dengan negatif 18. Nah, ini kita substitusikan ke sini langsung. Kalau ini kita misalkan persamaan yang keempat, persamaan 3 masukin, B-nya ganti 2A, berarti 2A ditambah C ini minus 18, berarti C-nya adalah minus 4A dikurang 18. Ini kan 4A gitu ya. Nah, inilah persamaannya yang kelima. Nah, kemudian persamaannya itu persamaan 3 dan 5 kita masukin ke persamaan 1 coba. Persamaan 3 dan 5 kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi yang ini ya, yang pertama tadi kita anggap tadi yang ini persamaan 1. Oke. Berarti A dikali B, B-nya tadi adalah 2A ya kan, kemudian tambah A dikali C minus 4A dikurang 18, kemudian ditambah 2 kali BC, B-nya tadi adalah B-nya tadi di sini sama dengan 2A ya kan. Nah, kemudian dikali dengan C lagi minus 4A minus 18 ya kan. Nah, ini sama dengan 0 ya, persamaan 1 tadi ya. Kita selesaikan, berarti jadinya 2A kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang 18A ditambah ini 4A ini semuanya dikalikan ke dalam jadinya minus 16A ya kan. Nah, 4A dikali minus 4A jadi minus 16A kuadrat. Nah, kemudian ini lagi jadi minus 4 kali 18 ya, 2 ini 2, kemudian disimpan 3, 4 kali 1 4, 72 ya, 72
A, ya kan? Nah, sama dengan 0. Nah, A kuadratnya ada berapa ini? Ini tinggal minus 2, jadi minus 18. Minus 18A kuadrat, ya kan? Nah, kemudian ini minus 18 dengan minus 72, 90, ya. Minus 90A sama dengan 0. Nah, kemudian ini kalau kita keluarkan minus 9A, 18A, ya kan? Nah, dikeluarkan minus 18A, ini berarti tinggal A ditambah dengan 5, ya kan? A tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya nanti muncul sama dengan 0, ini enggak kita pakai. Kalau kita masukkan A-nya di sini tambah 5 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan minus 5, ya. Nah, kemudian begitu udah dapat nilai A-nya, maka nanti bisa kita cari yang lain, B sama C gitu ya. Nah, jadi tadi B-nya adalah 2A, tinggal kita isi A-nya 5, berarti 10, ya kan? Nah, A-nya tadi minus 5, berarti minus 10 ya. Nah, kemudian C-nya tadi adalah minus 4A dikurang 18. Nah, berarti minus 4 kali 5. Minus 4 kali minus 5 jadinya 20. Dikurang 18 berarti 2. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ke yang ditanya. A dikurang 2B ditambah C. Berarti hasilnya adalah A-nya tadi negatif 5. B-nya tadi minus 10 kali 2. Negatif 2, jadi positif 20 ya. Nah, positif 20. Positif 20 ditambah C-nya 2, ya kan? Nah, berarti hasilnya ini kita coret, tinggal 15, hasilnya adalah 17. Pilihannya kebetulan itu di opsinya nggak ada, ya. Jawabnya adalah 17. Oke? Kita lanjut dengan yang berikut, yang nomor 10. Jika fx sama dengan, nah ini fx-nya diketahui. Kemudian diketahui lagi gfx sama dengan. Nah, ini kan fx-nya udah ada, ini tinggal kita masukin dong. Gitu ya. Nah, ini kita masukin berarti jadinya g 2x ditambah 1 ini sama dengan 4x kuadrat ditambah 1. Nah, kita mau mencari gx di sini terlebih dahulu. Caranya hilangkan 1 ini kurang 1. Hilangkan 2 ini bagi 2, ya kan? Nah, maka gx sama dengan 4 dikali yang pertama tadi kurang 1 baru bagi 2 kuadrat tambah 1, ya kan? Ini nanti kalau dikuadratin kan 4 ya. Nah, berarti tinggal x kuadrat dikurang 2x tambah 1 tambah 1. Berarti atau langsung aja nggak usah ini kita kuadratkan karena nanti yang ditanya adalah inverse-nya. Kita mau cari x kalau pengertian daripada inverse itu sendiri kan. Nah, itu adalah gx-nya. Gx itu kita anggap y supaya lebih mudah penulisannya. X dikurang 1 kuadrat ditambah 1 pindah ruas. Y dikurang 1 sama dengan X dikurang 1 kuadrat. Nah, supaya X dikurang 1 pangkatnya hilang, maka yang di kanan ya itu kita akarin. Ya, pangkat setengah. Maka akar Y dikurang 1. Nah, X-nya kan udah ketemu di sini. Akar dari Y dikurang 1 tambah 1 kalau udah dapat X. Itulah inverse yang ditanya. Y inverse X sama dengan tinggal ganti Y jadi X. X dikurang 1 tambah 1. Pilihannya adalah akar X tambah 1 ditambah 1. Akar X tambah 1 dikurang 1 ya. X kurang 1. Pilihannya adalah yang C. Oke. Nah, itu yang nomor 10. Yang berikut nomor 11. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil itu. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi itu, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang. Nah, untuk menempatkan penumpang ini yang perlu kita garis bawahi untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil itu ya. Nah, ini kita misalkan mobil 1, mobil 2, mobil yang ketiga ya. Nah, pemiliknya kan udah ada 3, pemilik udah 3, maka penumpang sisanya ini sama dengan 7 dong. 7 inilah yang akan kita distribusikan ke 3 mobil yang ada. Nah, komposisinya itu kemungkinannya adalah temannya 1, 3, 3 supaya 7 kan, sisanya kan tinggal 7. 1, 3, 3 atau ini yang akan kita kombinasi, ini penumpangnya aja ya,
karena pemiliknya kan udah bawa masing-masing dan minimal 1 orang katanya, makanya kita misalkan kalau di mobil yang pertama 1, maka di mobil yang lain harus terisi 3-3, nggak boleh 1, 4, 2, karena 4 nggak muat. 4 tambah 1 penumpangnya tadi kan, pemiliknya tadi kan nanti jadi 5, nggak boleh ya. Nah jadi 1-3-3 atau 3-1-3 atau 3-3-1. Nah inilah komposisi yang pertama. Nah kemudian komposisi yang kedua itu kemungkinannya adalah bisa 2 supaya 7, 4, 3 ya. 2, 3 ya kan. Nah oke, nah jadi komposisi yang kedua itu 2, 2, 3 atau ini yang kita combine lagi, di sini 3, 2, 2 ya kan, atau ini malah yang 3, 2, 3, 2. Nah yang lain nggak ada lagi kan, untuk menempatkan 3 mobil itu tadi, angka 7-nya yang boleh itu terdistribusi seperti ini. Inilah komposisinya. Nah sekarang ini masing-masing kita hitung, baru nanti ini semuanya kita jumlah ya. Nah yang pertama berarti cara ngitungnya ini langsung aja satu aja yang kita hitung, yang ini atau yang ini atau yang di bawah boleh. Berarti nanti ini jadinya dikali 3 ya, 3 dikali, pilihlah yang pertama 1, kita misalkan pilih 1 dari 7 ya kan. Nah kemudian dikali dengan pilih 3 dari 6 ya. Nah 3 dari 6 ya. Kenapa 6? Karena udah pakai 1 di sini kan. Nah kemudian dikali lagi dengan pilih 3 dari, ini kan udah terisi berapa itu, udah kepakai 4 kan, berarti pilih 3 dari 3 ya kan. Nah berarti ini hasilnya sama dengan 3 dikali ini 7 langsung ya. Kalau C1N itu CN1 itu langsung N ya, berapapun N-nya, C17 ya 7, C110 ya 10 gitu ya. Nah kemudian dikali dengan 6C3 ya, 6C3 itu berarti 6 faktorial, 6 dikurang 3 dikali 3 faktorial, dikali lagi dengan C33 ya 1 ya. Kalau CRR ini sama dengan 1, angka berapapun itu ya. Nah kemudian ini kita hitung hasilnya 3 kali 7 dikali 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dengan 3 faktorial yang di bawah nanti dicoret 1, berarti tinggal 3 kali 2, kemudian dikali lagi dengan 1 ya, 3 kali 2 itu 6. Nah maka hasilnya ini 20 kali 21, 20 dikali 21 berarti hasilnya 420 ya. Nah itu jenis yang pertama. Nah kemudian komposisi atau jenis yang kedua ini juga sama aja, berarti ada 3 kemungkinan ini ya, dikali dengan pilih salah satu aja, mau yang ini atau yang ini, yang kita pakai pemilihan secara kombinasi sama aja, pilih 2 dari 7 kali pilih 2 dari 5 ya kan, karena udah keambil 2 maka sisa 5 lagi, kemudian pilih lagi 3 dari 3 ya kan. Nah berarti ini 3 dikali C27, 7 faktorial, 5 faktorial, 2 faktorial dikali C52, 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 C33 tadi. Nah maka ini hasilnya sama dengan 3 dikali 7 faktorial, 7 dikali 6 per 5 faktorialnya udah dicoret, tinggal bagi 2, kali lagi dengan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorialnya dicoret, kemudian dibagi 2, 2 kali 2 4 ya kan. Nah kemudian 7 kali 2 42, 42 dikali 10 420 ya kan. Nah ini 7 kali 6 42 dikali 15 ya, 7 kali 6 ya kan, atau ini boleh 21 dikali 30 gitu ya, ini yang lebih mudah, hasilnya adalah 630. Nah jadi totalnya itu ini sama dengan 630 tambah 420, 10.050 ya. Nah pilihannya adalah yang B.
Oke, kita lanjut dengan yang nomor 12. Di sini disebutkan 3 orang berlatih menembak peluang orang pertama, kedua, dan ketiga untuk tepat mengenai sasaran berturut-turut. Kemudian kemampuan menembak tidak bergantung kepada kemampuan menembak yang lainnya. Jika tiap orang melakukan satu tembakan, peluang bahwa paling tidak 2 orang akan mengenai sasaran. Nah, ini kan tepat mengenai sasaran. Yang tidak itu berarti kalau saya buat di sini tidak tepat mengenai sasaran, tidak tepat. Nah, itu berarti 1 dikurang peluang tepat. 1 dikurang setengah berarti setengah. 1 dikurang 3/5 jadi 2/5. 1 dikurang 7/3, 7/10 berarti 3/10. Nah, ini yang tidak tepat mengenai sasarannya. Yang ini tepat, yang di bawah ya. Nah, katanya minimal 2 mengenai sasaran. Jadi minimal 2 tepat mengenai sasaran. Nah, berarti misalkan ini orang pertama, orang kedua, dan orang yang ketiga. Ini kita misalkan tepat, ini tepat, tidak tepat. Ya kan? Nah, ini tepat, tidak tepat, ini tepat. Tidak tepat, tepat, tepat. Atau karena minimal 2 berarti kan bisa 3-3-nya. Berarti tepat, tepat, dan tepat. Ya kan? Nah, itulah kemungkinannya. Ada 4 kemungkinan di sini yang dia tanyakan. Nah, ini kita hitung satu persatu, kita masukkan aja dia nilai peluangnya. Yang pertama tepat berarti setengah, yang kedua tepat berarti 3/5, ya kan? Ini nanti kita kalikan ya. Kemudian tidak tepat yang ketiga berarti 3/10, berarti hasilnya adalah 9/100. Nah, kemudian yang kedua tepat untuk yang pertama setengah, tidak tepat untuk yang kedua 2/5. Ya kan? Nah, kemudian tepat yang ketiga 7/10. Berarti hasilnya adalah 14/100. Ya. Nah, ini tidak tepat yang pertama setengah. Tepat atau tidak tepat yang pertama tetap setengah. Ya kan? Nah, kemudian dikali yang kedua tepat berarti 3/5. Kemudian dikali dengan tidak tepat yang ketiga, tepat yang ketiga 7/10. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 21/100. Yang terakhir tepat yang seluruhnya berarti ini setengah kali 3/5 dikali 7/10 berarti hasilnya 21/100. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Berarti hasilnya 42 atau ini dengan ini 30 60 65 ya. 65/100 ya. Nah, 65/100 kalau kita kecilkan dapat berapa? Itu dibagi 5 ya. Nanti 13/20 ya. Pilihannya yang E. Lanjut yang berikut nomor 13 diketahui fx dan gx-nya. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapa A dan B-nya. Oke. Nah, ini pengertian dari GOFX kurang 1 atau sebelumnya kita cari dulu GOF X kurang 1 ya. Ini kan penulisannya saya bisa buat GFX kurang 1 seperti ini dikurung ya kan. Nah, kemudian hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11 ini tadi. Nah, ini sama aja dengan GFX. Gimana caranya supaya langsung fx ini? Ini minus satunya kita inverskan berarti tambah 1. Maka setiap x-nya berubah menjadi x tambah 1. Dikurang 14 dikali x tambah 1, kemudian tambah 11. Ya kan? Nah, ini kalau kita selesaikan berarti 4 dikali x kuadrat 2x tambah 1 minus 14x dikurang 14 tambah 11. Nah, berarti hasilnya 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 dikurang 14x dikurang 3. Ya kan? Nah, atau ini tepatnya 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 ya, tambah 1. Nah, itulah GFX. GFX ini artinya apa teman-teman? Ke fungsi G itu, mana G? Ini G, gantilah X-nya menjadi apa? X-nya menjadi fx, ya kan? Nah, berarti A dikali fx berarti jadinya, ya. A dikali fx, ya kan? Nah, saya buatkan di sini A dikali fx ditambah
B. Nah, berarti A kali fx. Fx-nya tadi ini semuanya. Berarti A dikali 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah B. Atau ini kita selesaikan. Jadi 2A x kuadrat 3A x ditambah A kali 1 tambah B sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Nah, tinggal 2A kita samakan dengan 4. Koefisien x kuadratnya kita samakan. Dapat nih A-nya sama dengan 2. Kemudian konstantanya kita samakan lagi. Berarti A ditambah B sama dengan 1. A-nya tadi udah dapat 2. Ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya adalah minus 1. Nah, kebetulan pilihan 1 benar, pilihan 2 benar. Kemudian ada disebutkan FOG1. Ya kan? Kalau dikatakan FOG1 berarti FG1 ya. FG1 itu berarti kita cari dulu langsung G1-nya sama dengan berapa emang? Berarti ke GX ini ganti X-nya 1. Ganti X-nya 1. Berarti A dikali 1 ditambah B. Ya kan? A-nya tadi berapa? Udah kita dapat 2. B-nya kurang 1. Ini sama dengan 1 dong. Ya kan? Nah, kemudian udah dapat ini jadinya 1. Maka FG1 itu artinya F1. Ya kan? F1 sama dengan ganti ke fx ini lagi semuanya x-nya menjadi 1. 2 dikurang 3 tambah 1. Berarti hasilnya 0. Pilihan yang ketiga kebetulan salah, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat. Pilihan yang keempat, fx-nya itu kita faktorin, bisa enggak? 2 kali x dikurang 1, bisa ya? Dikali x kurang 1 kan? Faktorannya ya. Nah, kemudian dibagi dengan bawahnya GX. GX-nya itu A-nya 2 tadi. Ya kan? A-nya 2. Berarti ini jadinya 2X dikurang 1. Ini coret ini. Maka hasilnya adalah X dikurang 1. Nah, ini pun salah. Maka pilihannya kita yang benar itu hanya 1 dan 2. Oke? Nah, itu yang nomor 13. Kita lanjut lagi dengan yang nomor 14. Diketahui di sini fx-nya sama dengan 4x dikurang x kuadrat. Ya. Nah, yang ditanya interval naik. Nah, ini juga coba kita cari naik atau turun ya. Syaratnya itu apa? Kalau dikatakan naik, berarti kesimpulannya f aksen x besar dari 0. Turunin. 4 dikurang 2x lebih besar dari 0. Ya kan? Minus 2x lebih besar dari minus 4. Bagi negatif berarti x kecil dari 2. Ya kan? Nah, kalau intervalnya ini X kecil 2 sebenarnya negatif tak hingga sampai dengan 0. Nah, tapi di dalam ini ada 0 sampai dengan 2. Ya, bisa. Jadi itu dianggap memenuhi. Kemudian yang kedua, garis singgung kurva fx yang melalui titik ini melalui titik 1,7. Nah, garis yang melalui titik 2,5 kita anggap Y sama dengan atau Y dikurang 5 sama dengan M-nya kita belum tahu, M X dikurang 2. Jadi Y dikurang 5 sama dengan MX dikurang 2. M pindah ruas, Y sama dengan MX dikurang 2M ditambah 5. Nah, kemudian karena bersinggungan maka kita masukkan ke persamaan garisnya. Nanti kita ambil diskriminannya sama dengan 0. Ya kan? Nah, Y parabola dikurang Y garis, ini harus kita samakan dengan 0. Nah, berarti 4 dikurang 4x ya. 4x dikurang x kuadrat, ini sama dengan mx dikurang 2m ditambah 5. Pindah ruas, berarti x kuadrat dikurang 4x ditambah mx dikurang 2m tambah 5, ini sama dengan 0. Atau x kuadrat dikurang 4, ya kan? Ini tambah dikurang 4 dikurang, ini harus dikurang lagi ya. Ini dikurang dengan mx, m buka kurung x tentunya, kemudian dikurang 2m ditambah 5, ini sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kan A-nya 1, ini semuanya adalah B, kemudian ini semuanya adalah C. Kemudian kita ambil diskriminannya. Diskriminan sama dengan 0. B kuadrat. Ya. 4 dikurang M
kuadrat, ya kan? Dikurang 4 dikali A kali C, 1 kali C-nya minus 2M plus 5, ya kan? Nah, ini sama dengan 0. Kuadratin 16 dikurang 8M ditambah M kuadrat ditambah 8M dikurang 20 sama dengan 0. Berarti M kuadrat ini habis kebetulan ya. Kemudian dikurang 4 sama dengan 0. Nah, M-nya sama dengan positif atau negatif 2. Nah, M-nya udah ketemu, maka persamaan garisnya tadi kalau kita anggap yang pertama di sini kalau M-nya positif 2, maka garisnya adalah Y sama dengan, masukin ke garis tadi yang ini. Y sama dengan MX, berarti 2X dikurang M-nya sama dengan positif 2, dikurang 4 tambah 5, berarti tambah 1. Nah, kemudian ceklah titik 1,7. Coba 1,7 kalau kita cek apakah benar 7 kalau X-nya 1. Ya, 2 kali 1 ditambah 1. Ternyata tidak, salah. Berarti titiknya ini salah. Ya. Nah, kemudian yang berikut untuk yang ketiga. Yang ketiga, turun pada interval. Kalau turun tadi berarti kalau dikatakan turun, maka syaratnya f aksen X dibuat kecil dari 0. Ya kan? Apa tadi turunannya? 4 dikurang 2X kecil dari 0. Negatif 2X kecil dari negatif 4. Kali negatif berarti X besar dari 2. Ya kan? Nah, berarti intervalnya mulai dari 2 sampai positif tak hingga, betul. Pilihan yang ketiga betul. Ya. Nah, kemudian pilihan yang keempat, apakah titik 2,5 terletak pada 1,3? Ya. Apakah persamaan garis singgung yang melalui titik 2,5 melalui titik 1,3? Ini tadi persamaan garis singgungnya. Coba isi X-nya 1. Ya kan? X-nya 1. Apakah Y-nya 3? Betul ya? Nah, betul. Nah, jadi ini benar. Nah, coba ini tadi kelupaan yang gradiennya negatif, itu kalau kita masukkan, kalau gradiennya negatif 2, ya kan? Nah, maka persamaan garis singgungnya nanti apa? Y sama dengan negatif 2X, ya kan? Kemudian tambah 9 dong jadinya kan? Nah, kemudian masukin titik 1,7. Benarkah 7 kalau X-nya diisi 1? Betul ya? Betul. Nah, berarti ternyata ini juga benar. Ya, nggak salah, benar. Nah, jadi pilihannya adalah yang E, gitu ya, semuanya benar. Oke, itu yang nomor 14. Yang terakhir kita lihat di sini, yang nomor 15, diketahui A, B, C, D, E adalah bilangan bulat positif dengan, nah di sini langsung kita urutkan aja dulu, disebutkan nilai E-nya 3A, nilai B-nya A tambah 1, C adalah C-nya, ini kalau kita pindahkan 5-nya ke sana berarti A tambah 5, ya kan? Nah, kemudian D adalah D, E dikurang 2. Berarti E-nya tadi adalah 3A dikurang 2. Nah, kemudian disebutkan rata-ratanya adalah 17. Berarti X bar sama dengan, jumlahin semuanya datanya, 3A tambah A tambah 1 tambah A tambah 5 ditambah 3A dikurang 2. Kemudian ini semuanya dibagi dengan 5. Ini kita kali silang, 35 tambah 5, 85. Sama dengan A-nya 3, 4, 5, 8. Ya, 8A. Kemudian 1 tambah 5, 6 dikurang 2 tambah 4. Nah, berarti 8A sama dengan 81. Dapatlah A-nya sama dengan 9. Ya. Nah, A-nya dapat 9. Berarti kan udah bisa kita urutkan. E-nya itu berarti 9 kali 3. Ini sama dengan 27. B-nya itu 9 tambah 1. Ini sama dengan 10. C-nya itu adalah 9 tambah 5, berarti 14. D-nya itu adalah 27 dikurang 2, 20. Ya. Nah, ini kalau kita urutkan bilangnya, nanti A-nya yang muncul 9, kemudian 10, B, kemudian 14, C-nya, kemudian 25, D-nya, dan akhir 27. Nah, kalau ditanya media, berarti ini ya, duanya ya. Satunya di sini ya, di satunya itu adalah 9,2, lain bagi kan. Kalau ditanya
yang besar dikurangi yang kecil 27 dikurangi 9. Mediannya mempunyai dua faktor prima. Ya, mediannya ini adalah 14, faktor primanya 7 dan 2. Ya, jadi pilihannya adalah yang 4 aja yang benar, yaitu D. Oke? Demikian teman-teman pembahasan satu set SIMAK UI. Mudah-mudahan bermanfaat yang tahun lalu ya, tahun 2019. Sampai ketemu dan tetap semangat.